Kemudian Anies datang dan saya dampingi. Dan kemudian dia mengatakan kalau dia mendukung Pramono Rano. Sebagai sahabat saya tersenyum ya. Saya katakan dalam acara yang Aniesnya sudah pulang, karena setelah itu dia pulang setelah memberikan orasi. Saya bilang saya Neno itu no endorse, no oppose. Dan saya senang ya. Walaupun dalam pilkada DKI saya berbeda ya, saya nggak ada bekas-bekas tinta. Saya bagian dari 40% yang golput. Sebenarnya begini saudara sekalian, kalau golput dan gercos itu disatukan, barangkali jangan-jangan menang. Kan kalau kita bicara tingkat partisipasi itu orang yang tidak memilih, yang tidak datang, ya, tidak showing up, tidak show up. Tetapi kalau kita kaitkan dengan misalnya gercos, ya, gerakan coblos semua atau coblos semua, maka kalau digabungkan jangan-jangan ya. Jadi suara tidak sah dengan golput jangan-jangan persentasenya bisa sampai 50% juga. Ada yang mengatakan perlu dievaluasi dan lain sebagainya. Saya mengatakan begini, kok evaluasi? Udah jelas ini gara-gara yang namanya keserakahan partai politik untuk grabbing semuanya. Coba kalau dibiarkan tanpa threshold misalnya, calonnya banyak. Saya kira tingkat partisipasi akan dengan sendirinya. Ini kan orang bingung, dipaksa untuk memilih antara RK yang didukung oleh Habib Rizik Syihab dan Mulyono plus Prabowo dengan Prano yang didukung oleh PDIP dan Anies Baswedan. Basa-basi gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cerdas. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Ya sobat RH sekalian, soal perjalanan saya sehari dengan Anies Baswedan. Jadi sobat semuanya ya, saya bukan orang yang sering berjalan dengan Anies bareng gitu. Karena saya meskipun saya sahabatnya, saya bukan inner circle-nya, itu satu. Yang kedua, saya pun bukan orang yang mengikuti dia untuk dukung Pramono Rano ya. Jadi meskipun saya diminta ya oleh orang-orang Anies untuk dukung Pramono Rano dengan cara tertentu ya, termasuk juga diundang makan siang, saya tetap bergeming. Bergeming itu adalah tidak bergerak ya. Karena saya kok lebih lebih suka netral. Tapi kalau mau jujur ya, pertama sudah pasti saya tidak akan memilih Ridwan Kamil. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena saya menganggap dia berasal dari kartel politik. Saya berkali-kali mengatakan saya paling tidak suka orang yang tidak fair di dalam kompetisi demokrasi. Apalagi menggunakan cara-cara yang kotor. Cara-cara membeli semua partai politik. Yang bagi saya itu adalah cara kampungan. Tidak mau saya yang seperti itu. Saya inginnya ya yang ya gentle lah berdemokrasinya. Karena itu no way dengan Ridwan Kamil. Tapi untuk Pramono Rano, saya lihat dulu PDIP dan Pramono Rano. Mereka genuine gak berdemokrasi sesungguhnya? Ya. Apakah karena mereka tidak didukung oleh Mulyono saja, kemudian mereka seolah-olah sekarang menjadi seorang demokrat? Kalau ditanyakan pada Deddy Soturos ya pasti marah, dia mengatakan, lihat dulu dong, jangankan kami, malaikat aja ditipu sama Mulyono dan lain sebagainya. Tapi it's okay ya, kita akan lihat ke depan apakah betul PDIP akan konsisten di dalam beroposisi dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Jangan sampai nanti begitu ada tawaran
masuk juga satu kolam, dan kemudian perilakunya sama, suka melaporkan orang ya. Dulu kan kerja yang melaporkan orang PDIP ya, Hasto. Makanya berulang-ulang saya katakan ketika saya bertemu Hasto dalam satu forum yang dia undang, saya mengatakan ya kalau berkuasa ya jangan lagi lah suka ngadu-ngaduin orang ya kan. Begitu sobat RH sekalian ya. Dan saya kemudian jalan bersama Anies ya. Gara-garanya sederhana. Ada diskusi buku yang dibuat oleh Yusuf Blegur dan teman satunya lagi saya lupa namanya, mengenai Anies Baswedan juga. Kemudian Anies datang dan saya dampingi. Dan kemudian dia mengatakan kalau dia mendukung Pramono Rano. Sebagai sahabat saya tersenyum ya. Saya katakan dalam acara yang Aniesnya sudah pulang, karena setelah itu dia pulang setelah memberikan orasi. Saya bilang saya Neno itu no endorse, no oppose. Jadi saya tidak mengendorse Pramono Rano tapi tidak juga beroposisi. Saya beroposisi terhadap perilaku Mulyono. Termasuk perilaku Prabowo juga. Yang menurut saya tidak gentle dalam berdemokrasi untuk Mulyono dan tidak menegakkan etika kenegaraan dalam hal ini Prabowo. Karena etika kenegaraan itu sama pentingnya dengan soal-soal lainnya ya. Termasuk juga kecurangan dan lain sebagainya untuk kita perhatikan dan kita kritisi. Jadi saudara sekalian, penerbangan saya itu pukul 10.30 dengan Transnusa ya, di Terminal 3 Suta. Saya berangkat dari rumah pukul 9.05 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian staf Anies sudah agak cemas di mana saya karena belum datang juga, tetapi saya sudah manage ya, bahwa yang namanya dari rumah saya ke bandara cukup 1 jam. Jadi pukul 10 saya pastikan saya akan sudah tiba ya, sebelum pukul 9 ternyata benar. Dan seperti biasanya kalau jalan sama Anies, saya udah pastikan dia akan terus menerus setelah beberapa lama kemudian, tidak lama ya, Anies pun datang. Kemudian kita sama-sama masuk masuk bandara, dan dalam proses masuk bandara itu seperti biasa akan ada orang-orang yang minta foto sama Anies Baswedan. Yang jelas barang itu masih mempesona. Kalau istilah Bahlil itu barang itu ya, untuk mengatakan Jokowi. Tapi barang itu gawat, susah, gak bisa main-main sama barang itu. Kalau ini barang ini masih mempesona. Anies Baswedan ya. Lalu kita naik mobil mobil golf ya. Coba lihat ya. Pokoknya semua kalangan ya, mulai dari anak kecil, nenek-nenek, gadis cantik dan lain sebagainya, semua minta foto ya. Kemudian kita juga naik mobil golf ke bandara ya. Sempat juga difoto orang depan ya. Jadi dan kemudian di pesawat ya. Di pesawat kebetulan saya satu tempat duduk ya. Jadi Anies juga casual sesungguhnya. Cuma bedanya ketika dia acara dia tidak casual lagi ya. Kalau saya penampilannya kayak mafia. Pakai topi, pakai kacamata hitam ya. Oke. Tidak banyak yang saya dan Anies obrolkan ketika satu pesawat ya, selama 1,5 jam penerbangan Jakarta-Bali. Jadi saudara sekalian, itu acara IKADIN, Rakernas, Rapat Kerja Nasional IKADIN, yang diselenggarakan tentu oleh IKADIN ya. Ketua IKADIN sekarang adalah Magdir Ismail. Kemudian Dewan Pembinanya adalah ya, ini foto ketika kita sudah sampai di Bandara Ngurah Rai ya, berjalan. Ketuanya ketua Dewan Pembinanya atau apa, honorary chairman atau lah ya, ketua kehormatan honorary chairman itu adalah Todung Mulia Lubis. Jadi itulah 2 tokoh dari IKADIN saat ini ya, Ikatan Advokat Indonesia, yang berulang tahun ke-38 atau ke-39 ya. Dan memang sobat RS sekalian,
Ikadin ini kebanyakan adalah pembela Ganjar di dalam Pilpres kemarin. Baik Magdir Ismail maupun Todung Mulya Lubis adalah lawyer Ganjar dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Sementara saya lawyer Anies ya. Tetapi kita tahu Anies dan Ganjar sekarang sudah sudah terklop. Tetapi di Bali kemarin sesungguhnya mereka baru pertama kalinya bertemu di dalam forum yang tidak pernah juga, tapi virtual. Mereka hadir secara virtual, tapi ini mereka hadir secara fisik ya. Ganjar tentu saja hadir karena yang mengundang adalah para lawyer dia, dan Anies hadir karena ngundangnya melalui saya ke John Odius yang lebih dekat dengan lingkaran Anies, dari John Odius ke Anies, dan Anies kemudian mau datang ya. Dan luar biasa. Karena sebenarnya kan ini acara Ikadin, Ikatan Advokat Indonesia. Saya juga anggota Ikadin ya. Saya anggota Ikadin. Saya bisa spill juga ini saya ya, kartu anggota saya, anggota Ikadin, dan juga saya pengurus Ikadin tapi di dewan pengawasnya. Jadi saya bertemu Ganjar ini pasca Pilpres untuk kedua kalinya kelihatannya ya. Jadi all UGM's min ya, karena jamak. Jadi baik saya, Ganjar maupun Anies orang-orang UGM sesungguhnya. Ganjar kakak angkatan saya, 2 tahun di atas saya, angkatan 87. Kemudian Anies dan saya satu generasi, angkatan 89. Bedanya adalah saya dan Ganjar satu fakultas hukum, Anies fakultas ekonomi ya. Jadi luar biasa dua-duanya ya. Ini kayaknya harus dipenuhi nih gambarnya ya. Jadi Anies fakultas ekonomi, tetapi Anies luar biasa. Dia mengambil S2-nya kalau tidak salah public policy, kalau tidak salah S3-nya kemudian ilmu politik ya dari Ohio State University ya di Amerika Serikat. Jadi kalau dia bahasa Inggrisnya baik wajar ya. Dia AFS, kemudian dia juga 6 tahun di Amerika Serikat, rasanya 6 tahun ya. Ya dari 96 atau 97 baru pulang ketika menjelang Pilpres ya, 2004 begitu ya. Itu Anies Rashid Baswedan ya. Dan ini sebenarnya kan di kandangnya lawyer, tapi kalau orang cerdas itu ya nggak susah. Saya tahu pasti ada yang menyiapkan konsep ya. Dan Anies tidak bertanya apa-apa dari saya sebagai seorang sarjana hukum, karena dia pure, dia tahu betul ya, kan dia paham tentang hukum dari praktek yang terjadi. Saya kira kasus Formula E juga sudah memberi pengalaman bagi dia soal uncertainty dalam penegakan hukum, ketidakpastian kan dalam penegakan hukum, karena temanya adalah penegakan hukum ya. Jadi sahabat era sekalian, ketika kita mendengarkan pembukaan, nah ini dalam satu stage ya, menegakkan hukum untuk kepastian hukum dan keadilan. Jadi saya juga diminta oleh ketua organizing committee-nya, kebetulan putri dari ketua Ikadin ya, tetapi saya menolak untuk menjadi pembicara karena tidak enak, karena dari awal tidak diundang. Kalau misalnya tiba-tiba saya tampil di situ, rasanya nggak enak ya, baik dengan Ganjar, Anies maupun Todung Mulya Lubis. Jadi saya mengatakan 5 pembicara itu kebanyakan. Jadi satu pembicara perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Bali menggantikan Jaksa Agung ya. Dan yang tidak datang adalah Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang diundang dalam kegiatan ini. Saya membayangkan Habib pasti tidak happy dengan hal-hal seperti ini ya. Habib terlalu junior kalau untuk berhadapan dengan macan-macan ini. Ada Todung, ada Ganjar, ada Anies Baswedan. Kecuali kalau yang mengundang mungkin pihak yang satu frekuensi. Ini kan frekuensi oposisi sesungguhnya lebih menonjol ya. Jadi wajar kalau Habibur Rahman tidak datang, itu ya. Di situ kelihatan ada Mulya Lubis ya di situ, kemudian ada Magdir Ismail sebagai ketua Ikadin. Saya tidak ikut berfoto karena saya ke kamar kecil pada saat ini ya. Jadi sahabat era sekalian, seperti yang saya katakan tadi, tidak banyak yang saya
obrolkan. Karena memang kalau sudah teman itu saya juga mengundang Anies untuk hadir di podcast ini. Dia berjanji mau datang. Saya bilang saya itu bingung kalau saya undang antum, saya mau nanya apa. Jadi kalau kita tidak terlalu berjarak dengan narasumbernya, kita ada perasaan nggak enak, rikuh. Karena saya tahu dia tahu saya ya. Tetapi saya kira agar objektif, barangkali ada beberapa pertanyaan objektif yang need to be clarified. Misalnya pertanyaan mengapa dia akhirnya mendukung Pramono Rano ya. Apakah kemudian kok dia disakiti tapi ini. Jadi one itu saja ya, bukan dialog. Jadi cuma menyampaikan sesuatu saja yang barangkali merupakan a public question. Karena kalau saya sendiri saya sudah bisa menduga ya apa yang ada dalam benak dan pikirannya. Tetapi barangkali publik perlu ketahui. Termasuk misalnya kita tanya hubungan dia dengan Habib Rizik Syihab ya, dengan kelompok 212 dan lain sebagainya. Nah, ini gambar ketika kita kemudian Anies sendiri ini berinisiatif untuk bertemu dengan pengurus Ikadin ya. Unfortunately Ganjar sudah duluan ya, dia ada kegiatan lain. Tetapi ini ketika kita kemudian dijamu oleh pengurus Ikadin dan juga bertemu dengan pentolan-pentolan Ikadin ya. Jadi di samping saya itu yang namanya Magdir Ismail, kemudian Anies Baswedan dan Pak dari Kejaksaan Tinggi Bali ya, ada Todung Mulia Lubis, ada Bu Susi, ada Sahran Hamid, kemudian ada Putri Magdir Ismail yang menjadi Ketua Organizing Committee, ada Najib Gismar dan lain sebagainya ya. Ada juga Sekjen Ikadin Ridho Rahmadi, ada juga Taufik Basari, politisi dari Nasdem yang saat ini tidak lagi jadi anggota DPR dan sekarang dia anggota Ikadin ya. Begitu sobat era sekalian ya. Sambil santai-santai ya kita. Saya pernah juga ikut Anies perjalanan ketika kampanye kemarin ya dengan private jet dan ini benar-benar nebeng. Enggak nebeng dong, diundang ya. Kalau nebeng itu beda, diundang. Perjalanan tidak terlalu jauh ke Bengkulu, kemudian Lampung ya dan balik ya. Dan Bengkulu tidak menginap, yang menginapnya di Lampung. Begitu padatnya acara ya. Dan Anies baik memberikan kesempatan saya untuk berorasi di Universitas Malahayati ya. Oh ya di Malahayati. Malahayati agak bingung saya di Lampung. Saya suruh kasih kata sambutan tapi kata Anies up to you. Maka pada saat itu lupa, ingat saya tanggal 7 Desember. Iya 7 Desember. Pada saat itu tanggal 7 Desember ya, kita tahu 7 Desember adalah KM 50 ya. Sehari sebelumnya tanggal 6 Desember berarti di Bengkulu saya juga disuruh berorasi di kampus namanya Profesor Islam ya, lupa saya profesor siapa itu, yang jelas dia ahli hukum Islam di Bengkulu ya. Lalu menyanyikan lagu di Gor Bengkulu, menyanyikan lagu 2024 Anies Presiden ya, lagu itu rame-rame dan musiknya saya titipkan ke panitia. Saya membayangkan sobat era sekalian ya, kalau dia menang bagaimana? Saya kira nggak bisa lagi jalan seperti ini ya. Atau orang lain dengan mudahnya meminta foto dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian ya, terlepas dari bahwa yang menang adalah Prabowo, saya kira kalau presiden kita Anies Baswedan itu very sophisticated ya. Kenapa? Ya tadi muda, charming, kemudian gagah ya, tinggi ya, rata-rata di atas orang Indonesia ya. Jadi inilah enak lihatnya ya, terlihat sehat ya, mukanya cerah, bahasa Inggrisnya baik ya, kemudian air mukanya baik dan ramah dan lain sebagainya. Kalau air mukanya RH kan jutek, sinis ya. Kalau dia enggak ya, ditegur orang, minta foto dan lain sebagainya, ya jalan aja. Minta foto, stop. Padahal ya barangkali dia harus terburu-buru ya. Ya saya juga santai karena saya berpikir walaupun saya telat pesawatnya it's okay ya. Gak ada masalah ya. Toh saya I was invited ya. Tidak saya diundang. Jadi ya santai saja.
Dan ini foto ketika dia merangkul saya mengatakan hari yang panjang, long day ya. Saya lupa ingat persisnya dia ngomong, pokoknya intinya hari yang panjang atau long day. Dan saya mengatakan saya akan dijemput oleh staf saya dan kemudian ya kita berpisah. Dia menawari untuk naik satu mobil dan kemudian barangkali bisa stop di ujung jalan tol. Saya bilang no, saya dijemput oleh seseorang. Jadi dia pergi ke tempat kedatangan ya di Terminal 3 itu di kedatangan bukan di keberangkatan, di bawah ya. Sementara saya ke parkir Terminal lantai 3, kebiasaan saya menunggu jemputan tuh di parkir sana biar kemudian nggak bingung ya, tidak diusir-usir orang dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah datang duluan bisa parkir, kalau belum datang ya saya yang duduk di situ. Begitu Sobat RH sekalian ya, cerita satu hari saya bersama Anies Rashid Baswedan. Dan saya senang ya, walaupun dalam Pilkada DKI saya berbeda ya, saya nggak ada bekas-bekas tinta. Saya bagian dari 40% yang golput. Sebenarnya begini saudara sekalian, kalau golput dan gercos itu disatukan barangkali jangan-jangan menang. Kan kalau kita bicara tingkat partisipasi itu orang yang tidak memilih, yang tidak datang, ya, tidak showing up, tidak show up. Tetapi kalau kita kaitkan dengan misalnya gercos, ya, gerakan coblos semua atau coblos semua, maka kalau digabungkan jangan-jangan ya. Jadi suara tidak sah dengan golput jangan-jangan persentasenya bisa sampai 50% juga. Nah, ini menarik ya. Ada yang mengatakan perlu dievaluasi dan lain sebagainya. Saya mengatakan begini, kok evaluasi? Udah jelas ini gara-gara yang namanya keserakahan partai politik untuk grabbing semuanya. Coba kalau dibiarkan tanpa threshold misalnya, calonnya banyak. Saya kira tingkat partisipasi akan dengan sendirinya. Ini kan orang bingung, dipaksa untuk memilih antara RK yang didukung oleh Habib Rizik Syihab dan Mulyono plus Prabowo dengan Prano yang didukung oleh PDIP dan Anies Baswedan. Padahal kalau secara ideologis kan begitu, kalau kita bicara tentang ideologis ya, biasanya kelompok kanan itu ya PKS, Anies bisa masuk ke sana kan begitu, lalu melawan kelompok kiri. Nah walaupun kiri kanan ini tiba-tiba kemudian orang tidak suka ya melihatnya. Saya kira orang seperti Todung Mulya Lubis gak begitu suka melihat kelompok-kelompok kanan. Gak bisa berbaur dengan kelompok 212 ya. Tapi kalau kita mau in between tidak terlalu ideologis ya. Mungkin kita bisa bergaul dua-duanya. Kita bisa masuk kelompok sana, bisa masuk kelompok sini. Tetapi intinya adalah tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dalam rangka amar ma'ruf nahi, jadi kalau pendekatannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kelompok orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar harusnya bisa bersatu walaupun dari latar belakang yang berbeda. Nah, katakanlah 212 sedang beramar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi kelompok Ikadin juga seperti Todung Mulya Lubis ya, Magdir Ismail juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Terhadap apa? Terhadap kekuasaan, agar kekuasaan berada di jalur yang lurus. Misalnya, apakah 212 tetap akan memaksakan dalam tanda kutip mengkampanyekan penegakan hukum terhadap KM 50? Apakah kelompok-kelompok sosial demokrat Indonesia akan tetap menyuarakan mengenai penegakan hukum terhadap kasus Munir? Kan harusnya bisa bertemu kepentingannya untuk bicara kepada Prabowo agar melakukan namanya penegakan hukum ya. Apakah dia sesungguh-sungguh dalam penegakan hukum atau hanya omon-omon saja, termasuk penegakan hukum anti korupsi ya, yang korup-korup tidak usah dikasih tempat lagi. Walaupun saya agak sedih juga mendengar cerita Magdir Ismail ya. Dia sebut nama tapi tentu saya tidak mau menyebut namanya. Dalam kasus BTS kan dia tahu, dia kan lawyer yang mengembalikan uang 27 miliar kepada Dito Aryo Tejo. Tapi uang dikembalikan, Dito nggak diproses sampai sekarang. Tetap dijadikan menteri. Ternyata isunya ada 2 menteri lagi yang menerima duit.
yang menerima uang. Kalau saya sebutkan namanya, Anda pasti kaget. Karena menteri itu dipuji-puji sebagai menteri yang bersih dan lain sebagainya, yang mau memberantas macam-macam lah. Ya kan? Ternyata terima juga dia. Wah, kacau juga saya bilang ini, ya kan? Yang itu yang jadi menteri lagi terima juga. Allahu Akbar ya. Pak Prabowo, ya, the question is, Anda sebenarnya serius nggak sih mau memberantas korupsi? Masa menteri-menteri bermasalah diduga menerima uang korupsi Anda pakai terus-menerus, ya kan? Jadi ya sudahlah, kalau memang cuma omon-omon saja ya sudah, apa boleh buat ya? Berarti bahwa pemberantasan korupsi kita adalah pemberantasan korupsi yang omon-omon doang ya, OMD ya, omon-omon doang. Saya akui luar biasa pesona Anies Baswedan ya. Jadi saya itu saudara sekalian, kalau ada kegiatan di antara kelompok-kelompok Anies, biasanya capek juga melayani orang minta foto bareng. Tapi kalau ada Anies, saya separuhnya senang, tidak cemburu pasti. Ya kan jauh sekali jarak saya sama Anies ya kan. Jadi ya saya bisa santai karena orang pasti sibuk dengan Anies Baswedan ya, tidak dengan Refli Harun ya. Jadi kita bisa ngerumpi-ngerumpi sama Syahrin Hamid ya. Syahrin Hamid itu yang sering mendampingi Anies Baswedan ya. Kalau digambar nih sekarang orangnya yang jalan di sebelah kanan Anies yang ya pakai jas agak pendek-pendek sedikit ya. Saya bercerita lelucon sama dia dan dia tertawa ngakak ya. Leluconnya begini, saya bilang, ini Anda itu seperti cerita tentang Paus Yohanes Paulus. Ini saya lelucon yang saya baca di mana. Jadi one day Paus itu bosan dia dengan keseharian. Jadi dia ke New York dan di New York dia pengen nyetir sendiri. Ya sudah, sopirnya disuruhnya pindah, kan setir di sana di sebelah kiri ya. Disuruhnya pindah sebelah kanan. Kemudian dia nyetir karena nggak biasa nyetir, nabrak-nabrak dan lain sebagainya. Di stop oleh polisi New York. Tiba-tiba polisi itu pucat. Lalu udah dia silahkan Paus pergi. Lalu kemudian ditanya dia oleh kepala kepolisian New York, siapa dia tadi? Kenapa kamu biarkan aja? Apakah dia wali kota New York? Bukan katanya. Apakah dia gubernur the state of New York ya? Negara bagian New York itu the state of New York. Ibu kotanya bukan New York. Ibu kotanya lupa saya. Ibu kota New York itu bukan New York ya. Nah, siapa dia? Apakah dia gubernur negara bagian? Bukan. Presiden Amerika? Bukan juga. Siapa dia? Saya nggak tahu. Tapi siapapun dia, yang jelas dia orang hebat. Sopirnya aja Paus. Jadi sopirnya aja Paus katanya. Jadi saya canda itu saya kasihkan ke Syahrin Hamid. Dia tertawa. Saya bilang jangan salah. Orang itu tidak surprise dengan Anies. Orang itu bertanya-tanya siapa yang di samping Anies itu, saya bilang. Kan kalau Anies sudah dikenal kan, orang bertanya siapa sih di samping Anies. Setiap ada meeting selalu hadir dia. Ya itulah namanya Syahrin Hamid ya. Pulangnya saya duduk di samping dia, jadi ada juga cerita-cerita sedikit ya. Perginya di samping Anies, pulangnya di samping Syahrin Hamid ya. Jadi pas datang ke acara, Anies bilang mau ganti baju. Saya bilang enggak usah ganti baju. Yang namanya jaket yang dia pakai itu ya dengan baju dalamnya, itu udah cocok. Itu udah lawyer like ya. Jadi sudah penampakan seorang lawyer. Lawyer biasa begitu. Oh rupanya dia tetap lebih percaya diri untuk ganti dengan batik karena ternyata Ganjar Pranowo juga pakai batik. Begitu keluar dari kamar mandi, wah mukanya terlihat bersinar. Saya bilang wah ente bersinar sekali mukanya antum. Saya bilang kalau dia, saya selalu bilang antum ya. Antum bersinar sekali mukanya. Tidak seperti saya sama Syahrin itu yang kutu kupret saya bilang. Oke. Ya saudara sekalian terima kasih ya. Omon-omon saya sudah selesai 30 menit lama juga ya. Dan buat Bro Anies Baswedan terima kasih atas undangannya ya. Atas perkenannya ditemani walaupun sebenarnya saya tidak ditemani. Orang saya diundang oleh dia ya. Jadi saya bukan menemani, saya diundang oleh beliau. Dan kemudian kita datang come and go ya. Mudah-mudahan bukan untuk yang kedua dan terakhir kalinya ya. Selalu senang melihat orang yang saya kira punya komitmen terhadap negara ini, whoever, siapapun dia ya.
Yang tidak boleh itu adalah koruptor dikasih panggung dan melenggang. Sementara orang baik punya kemampuan lebih tidak mendapatkan tempat apapun. Negara ini butuh orang-orang yang jauh lebih baik. Karena itu saya selalu dukung Prabowo Subianto untuk merekrut orang-orang baik dalam kabinetnya, ya. Tapi kalau terhadap Anies Baswedan nanti kita hitung-hitung dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.